Selamat malam, kembali lagi di Fast Entertain di Cerita Misteri. Hari ini gue bakal bercerita sebuah pesugihan di Jakarta Selatan. Gue dapat cerita ini dari Simple Man. Kalian tahu ya, Simple Man itu banyak banget udah berbagi kisah misteri. Nah, kali ini gue bakal cerita tentang sebuah pesugihan di Jakarta Selatan. Nah, ini cerita seorang mbak-mbak yang diajak MC di sebuah private party gitu. Nah, sebelum itu jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa hidupin loncengnya karena masih banyak cerita misteri lainnya. Berawal dari seorang perempuan yang ditawarkan menjadi MC di sebuah private party atau birthday party lah di daerah Jakarta Selatan, Pondok Indah. Singkat cerita, si mbak ini bertanya pada si ibu ini, buat acara apa? Buat acara birthday party, hanya aja ada berondongnya. Gue mencerna sedikit ya, birthday party tapi ada berondongnya. Mungkin di otak kalian ya, kalian paham ya, itu birthday party ada berondongnya, itu acara apa? Oke, gue lanjut ya. Di acara tersebut, si perempuan ini mau mengisi acara bersama temannya. Dan temannya ini seorang laki-laki. Ternyata, kata ibu-ibu si sosialita ini, tidak boleh membawa laki-laki, kecuali si berondong tersebut. Nah, si mbak ini ditawarkan MC di sini juga nggak main-main dan tidak sedikit uangnya. 1 jam itu 10 juta. Ya mungkin si mbak-mbak ini tergiur dong. Zaman sekarang 1 jam dibayar 10 juta. Siapa sih yang nggak mau? Nah, tapi si mbak MC ini kepo. Kenapa sih nggak boleh? Dia ini nggak boleh bawa temannya si laki-laki ini untuk nemenin dia MC. Nah, singkat cerita, si ibu-ibu ini kasih tahu bahwasanya di acara tersebut berondongnya adalah tumbal. Tumbal untuk acara ini dengan cara dieksekusi. Dan para berondong ini setuju untuk dijadikan tumbal. Wow. Dan gue baca si berondong ini ikhlas gitu untuk dijadikan tumbal. Nah, pertanyaannya, kenapa sih berondong ini mau dijadikan tumbal secara ikhlas? Ya logikanya mungkin si berondong ini sudah jadi peliharaan si ibu-ibu sosialita ini, sudah bertahun-tahun udah menikmati lah uang yang dikasih si ibu inilah untuk mereka. Ya kalian tahu ya, yang namanya seperti itu yang nggak asing lagi buat kita kali ya. Itu udah pasti dikasih apa aja. Selama bertahun-tahun itu kalian dikasih apa aja, mau uang, mau ini, mau itu dikasih. Tapi ujung-ujungnya dijadikan tumbal. Wow, kalian menikmati semuanya, tapi di ending cerita kalian dijadikan tumbal. Itu gimana ya? Gue juga gak habis pikir sih, serem juga sih pesugihan kayak gini. Oke, gue lanjut ya. Nah, di acara ini juga para berondong ini dilelang. Kayak ngelelang barang ya. Tapi ini bedanya manusia dan berondong yang dilelang. Nah, dan yang gue tahu dan gue baca di Simple Man ini, bahwasanya si berondong ini juga dilelang untuk ya ujung-ujungnya mungkin dijadikan tumbal. Kayak serem banget untuk jadi peliharaan tapi untuk tumbal gitu. Oke, gue lanjut ya. Sekte atau pesugihan ini dilakukan 1 tahun sekali. Dan yang gue baca juga, ini adalah ke-16 kalinya
diadakan acara seperti ini. Wow, berarti bukan sekali 2 kali ya, 16 kali. 1 tahun sekali, berarti 16 tahun sudah menjalani pesugihan ini atau sekte ini. Dan yang gue tahu emang sekte-sekte seperti ini emang ada tumbalnya, tapi ada juga yang enggak sih. Kalian bisa carilah di sosial media tentang hal-hal ini, karena banyak banget ya sekte-sekte seperti ini, dan banyak juga aliran-alirannya juga gitu. Gue sih kurang paham, tapi kalian bisa cari itu di internet atau di YouTube. Ritual yang dilakukan pertama yaitu acara birthday party, baru ritual. Menurut gue birthday partinya ini hanya kedok kali ya, kedok untuk si ritual ini. Ya biar mungkin orang-orang mengiranya ya birthday party biasa, tapi dibalik itu semua ya ternyata ada. Nah, ritual ini dilakukan ada 2 cara. Pertama, memakai mesin dan manual. Memakai mesinnya itu kayak, lo tahu mesin kebab kan? Nah, kayak mesin kebab dipakai buat manusia. Dieksekusinya kayak gitu. Tapi kalau manual, gue kayaknya sepertinya ya kan. Tapi gue nggak tahu juga. Kalian bisa lihat lebih lengkapnya di Simple Man di Twitter. Kalian tahu kan Simple Man itu di Twitter hits banget. Nah, kalian bisa baca lebih lengkapnya dari situ. Gue di sini ngasih tahu lebih rincinya dari cerita si Mbak MC ini. Oke, dari ritual itu, dari ritual ini yang dieksekusi ini. Nah, si berondong ini otomatis ya die dong, maksudnya mati gitu. Nah, dan gue nggak habis pikirnya dari ritual ini, ternyata berondong itu nggak sekedar ya dibunuh aja, ternyata darahnya juga diminum. Dan ini epic banget sih menurut gue, dan gue nggak nyangka sampai seseram ini ya ritual. Dan daging si berondong ini dipakai buat barbekyuan. Dipakai buat barbekyuan. Aduh, gue serem sih. Gue bener-bener jujur aja, gue pas baca ini gue rada merinding ya, karena ternyata di era seperti ini banyak banget loh yang melakukan hal ini. Dan ritual atau sekte-sekte ini emang menurut gue juga di kalangan yang elit, kalangan yang orang banyak duit ya, seperti itulah ya. Oke, setelah ritual dilakukan, darah berondong ini diminum dan dagingnya dimakan. Jadi tadi gue bilang yang di acara barbekyuan. Nah, ritual ini, maksud ritual ini yaitu mendapatkan kekayaan, karir, dan awet muda. Ini bisa dilakukan ya, maksudnya kita bisa melakukan kayak gini tuh tanpa ritual. Pertama, awet muda ya, kita bisa ke salon atau ke dokter kecantikan, kan bisa awet muda. Terus kekayaan ya, kita bekerja untuk mendapat kekayaan itu. Dan yang ketiga itu buat karir. Karir itu bisa digapai ya dari berusaha gitu. Nggak mesti harus ngikutin, ya maksudnya nggak harus masuk sekte ini atau ritual ini gitu. Itu kan bisa dicari. Nggak, ya mungkin orang zaman sekarang pengennya serba instan kali ya. Nggak mau yang lama-lama lah untuk orang sekarang mungkin ya. Dan kebanyakan seperti itu. Nah, di cerita ini nih, itu masih ada cerita selanjutnya. Nah, gue lagi nunggu banget nih cerita selanjutnya. Nanti bakal gue bahas juga lebih rinci kayak sekarang. Nah, menurut kalian sekte ini nih masih banyak nggak sih? Coba deh komen di bawah. Atau kalian tahu beberapa sekte atau pesugihan yang lebih ekstrim lagi nih, yang bakal
kalian pengen gue bahas gitu? Coba komen di bawah ya, gue mau lihat cerita kalian nih. Nah, sampai sini ceritanya. Mohon maaf kalau ada salah